Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau Bapak Sekdes yang kebetulan hadir pada saat maghrib ini, Bapak-bapak, Ibu pengelola kawasan hutan HKM yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita akan melaksanakan rapat untuk penentuan reboisasi lokasi yang sudah kita sepakati yang 100 hektar dulu di Desa Ipri. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari sosialisasi yang kemarin kita laksanakan di tanggal 5 ini, bahwa memang fokus kita hari ini yaitu diskusi berbicara napi kemelek tidak gawe-gawe 100 hektar ini. Selanjutnya kita akan membuat rencana kelola. Rencana kelola ini akan sangat dibutuhkan nanti untuk kita memasuki ada namanya PSDG Pratipo ini. Yang keenam ini kita akan menyepakati mekanisme pengaduan keluhan atau mekanisme penyampaian keluhan ini. Yang selanjutnya melalui indikator progres sepakati ini kita akan mengidentifikasi dari 100 hektar pengelolaan di 100 hektar kita sudah dapatkan namanya, mana yang masuk kategori sedang, mana yang masuk kategori tinggi, dan mana yang masuk kategori rendah. Tanaman kayu dalam bisa menghasilkan buah-buahan. Borok, ada, tapi kira-kira mana? Kayu gerungkung, kasur, penik, Tanjung Gunung, Saropan, Menik, Udu, Randu, Terep, Dedarat, Angkong Mayung, Sentul Mulon, Bangsa mungkin, terus Duren Gawan, Sonokeling, Kayu Kombar gitu, Kombar, Elok, Dua Odak, Cempaka, Baik, Senar, Kayu Sipit, Gelana, Gau, Luting. Maaf ini sebenarnya jadi kalau kita pilih dunia, pertimbangannya dari segi ekonomi, karena masyarakat kami di Desa Ipri ini semuanya terdiri dari petani semua, sehingga jenis tanaman durian ini sangat cocok di daerah kami. Purpose species atau multiguna. Multiguna ini artinya dia diperkenankan oleh Dinas Kehutanan, ya, oleh aturan Kementerian Kehutanan juga untuk ditanam di area hutan lindung. Ini kan areanya area hutan lindung yang kemudian dikelola oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam HKM, ya, dalam HKM. Nah, HKM itu karena ada di dalam kawasan hutan lindung, maka diatur oleh negara tidak diperkenankan untuk ditanam tanaman perkebunan, tapi tanaman-tanaman kayu atau tanaman yang bisa diambil buah-buahnya gitu. Jadi bukan tanaman perkebunan. Nanti kalau kita tanam tanaman perkebunan di sana lalu dianggap melanggar aturan, lalu izin HKM-nya dicabut gitu. Nah, artinya kami datang ke sini bukan membantu, malah justru membuat HKM-nya malah dicabut gitu. Kira-kira gimana ini komposisi? Menurut yang 70% MPDS karena buah, karena di sini sangat membutuhkan buah. Ekonomi, Ya, dari sisi ekonomi buah. Ya. Kalau kayu hanya perlindungan saja.
Ya kalau buah kan paling ya tiap tahun depan ya 30% kayu, 70% NPTS. Mengacu pada aturan ketentuan kehutanan, seharusnya terbalik 70% kayu, 30% tanaman buah kalau mengacu dari segi aturan. Tetapi kita coba memulai, yang penting masyarakat ini memulai dan mau tanam kayu, tidak apa-apa kita usulkan persentase kayu itu lebih rendah dibandingkan dengan persentase MPTS-nya. Nah, yang penting masyarakat ini mau tanam kayu dulu lah. Mau tanam kayu, tidak apa-apa, mau mulai dari persentasenya 30%, kemudian nanti ada program berikutnya persentasenya juga 30%, lama-lama kayu itu pun akan menjadi banyak di situ. Jadi kita memulai dari hal yang sedikit ini dulu, yang penting masyarakat mau menanam, jangan sampai nanti bibit di drop, MPTS-nya saja ditanam, tetapi kayunya seperti kayu garu maupun keruing ini tidak ditanam. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, antisipasinya. Nah, kalau memang masyarakat sepakat dan ini menjadi kesepakatan kita semua dan kita buat dan berita acara, saya pikir untuk melakukan proses pembelajaran, jangan sampai tanaman kayu tidak ada, meskipun persentasenya 30%, kita mulai dari yang 30%. Tetapi dengan catatan bahwa 70% jenis MPTS itu habis ditanam, begitu juga 30% kayu itu habis ditanam. Jadi sebetulnya posisi sebaliknya bahwa mengaturan seperti itu 70% kayu, 30% buah, itu kesepakatan dulu pada saat kita membuka KM. Tapi seiring waktu itu tidak terjadi di faktanya. Sehingga kalau kita dilihat di lapangan, nanti jadi langkah awal apa kedua hitung lagi. Jadi per orang berapa kayu, berapa itu kan melebihi kadang-kadang kapasitasnya. Ini yang perlu kita lihat. Jadi sepakat ini 30% kayu, 70% MPTS. Dengan catatan 30% kayu ini juga ditanam. Sepakat ya? Nah, niki coba tulis betok duren, betok kayu napi kira-kira rau tinggi niki. Terus samput tulis niki kira-kira napi jam talat duren 10 misal malik kira-kira betok masuk duren niki 10 arah niki. Napi sara lahani ke jadi mbe papa posisi dari nanti lawan nanti sampai tumpang tindih jalan duren malik kemile duren Ikan bogo nangka gambaran berbalik dan sak wahara no misal duren wahara teh nyam iya penting arah no julu bareh pikir Ini Rita. Empat durian gitu apa sih ya bulan kan Kan ke baru beres dulu nih, tapi dia masuk ke jadi batas Sudah ada yang belum, jadinya biasa ya. yang kering nggak harus ditulis aja dulu baru kering dulu. 3 bulan sekali atau dilihatlah gimana anunya, apa sudah hidup apa enggak gitu. Ini pas dibagikan saja gitu, tapi enggak tahu apa hidup apa enggak gitu. Penanaman itu untuk ke semua kita maksudnya ya. Bibit itu kadang-kadang ditaruh begitu saja. Menyampaikan langsung kepala kelompok. Jadi proses yang nanti kita lakukan itu, saya sekilas saja dulu. Kita lakukan itu yang pertama adalah untuk yang sertifikasi Plan Vivo.
Setelah Vivo itu nanti mungkin Bang Iis bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau di saya sendiri sebenarnya sertifikasi untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. Jadi bagaimana teman-teman anggota kelompok tani yang tergabung dalam KTHR ini nanti bisa menunjukkan pengakuan atau mendapatkan pengakuan dari pengelolaan kawasannya. Juga ketika nanti di AIBRI ini mendapatkan sertifikat PHPML, maka kemudian nanti untuk bisa mendapatkan pengakuan, nanti bisa jadi kalau dari sini ada durian, ada alpukat, ada pisang, ada jasa-jasa yang lain, itu ketika nanti masuk ke pasar yang lebih luas, nanti harapannya bisa menjelaskan bahwa ini berasal dari area yang dikelola secara lestari. Di dalam kelompok ini ada nggak pertemuan rutin misalnya 1 bulan sekali tiap malam Jumat minggu keberapa misalnya untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini sebenarnya gitu. Ini selama ini prosesnya bagaimana Pak? Yang ada di sekolah 6 itu cuman itu tiap malam Jumat itu ada. Iya itu dikasih tahu sama temannya kan. Hasil rapat kemarin tadi malam begini kan. Pak masih Pak pertemuan rutin? Masih. Tiap minggu. Kita perlu nggak kira-kira punya kelompok punya bagian yang ngurusin atau mengelola soal kalau ada konflik misalnya. Kita perlu nggak kelompok yang ngurusin misalnya untuk produksi dan patroli. Kalau nanti ada bibit yang mati, itu bagaimana penggantiannya, mengambilnya dari mana, mekanismenya seperti apa? Perlu juga. Belum pernah sekali itu. Baru-baru ini aja ada pembibitan kan. Insya Allah besok kami akan konfirmasi dengan teman-teman ketua kelompok. Saya akan bentuk tim, ya tim khusus untuk pengamanan dari pembibitan sampai penanaman. Untuk mengawal 100 ya, insya Allah. Ketika masuk ke wilayah Stokvel 2, maka anggota yang Stokvel 2 bisa memimpin patroli di situ kan. Nah, tujuan patroli ini pertama untuk mengurangi ancaman dari luar Pak. Bisa jadi bibit kita tanam ada yang ngambil, bisa jadi pohon yang kita tanam tetap ada, tapi pohon yang ada justru hilang. Atau kalau misalnya orang datang berburu yang satwa-satwa dilindungi yang kemarin kita udah survei itu Pak, kita udah survei potensinya bagus, misalnya ternyata banyak orang datang berburu, jadi berkurang jumlah satwa-satwa yang ada di hutan. Karena nanti akan dinilai juga, pohon makin banyak kok binatangnya makin sedikit gitu. Nah ini jadi nilai, kalau misalnya tidak baik akan berkurang nilainya. Kemudian tadi yang kedua kelompok selain patroli, pembibitan. Nah pembibitan juga demikian, kita akan tentukan bersama-sama bapak-bapak ini dan ibu-ibu yang merupakan anggota dari 7 KTH ini itu bermusyawarah untuk menentukan di mana lokasi pembibitannya. Ini untuk melihat nanti sama-sama melihat jadinya di mana yang strategis. Bibit yang dia hasilkan itu bisa disertifikasi. Nah, nanti bersama beliau itu si Pokja, anggota Pokja pembibitan ini dan rehabilitasi itu selain akan belajar membibit, melakukan pembibitan, bagaimana melakukan pembibitan, juga mencari pohon yang bisa jadi pohon induk. Nggak sembarangan pohon induk, jadi harus punya kriteria tertentu gitu. Pohon-pohon yang tadi, pohon dan buah-buahan yang tadi kita identifikasi, makanya diutamakan itu yang sumbernya ada. Jadi kita tidak bergantung Pak, tidak banyak beli dari luar. Kalau udah ada di sana berarti itu tahan, memang tempatnya, tumbuhnya di situ memang. Ketimbang kita bawa dari luar untuk kita coba. Kalau yang kita coba-coba bisa jadi mati, gitu kan sayang. Blok apa ada namanya? Blok 3. Blok 3.
memegang uang untuk biaya-biaya kegiatan di Blok 3 gitu. Kurang lebih gitu jadinya Pak. Di tempat sekarang ya itu jadi 3 ya itu ya. 15%. 10. Oh, anggota 75 sudah. 75. Ini loh bagi ke nikah loh yang mana? Buat baik. Berapa 75 Pak? Ya? 75 kan. Berarti ini kesepakatan deh. Sedang ya. Jelang ya. Yang Sugi. Oh, berarti 50 area ke atas. Lebih besar dari 50 area ya. Lamun tak sedang kira-kira pilih beroin lamun Pisang aja. Ah, pisang berarti 50 sisir sebulan. Punti kaca kopi baru coklat. Sandaranan, sak pira kali bekelo. Duku. Satu di sini nggak ada, ini nggak ada, duku sini nggak ada. Matoa satu, rambutan satu. Rambutan. Alpokat. Kalau orang kali sekali seminggu. Kopi dengan durian. Kopi duduk seri. Sama periuk. Kopi dengan pisang. Kopi dengan alpokat. Kopi dengan kakao. Merupakan ilmu yang luar biasa, yang kalau niki bisa diamalkan banyak sekali manfaatnya. Oke? Jadi kepada semua peserta yang sudah mengikuti awal ini merupakan awal yang pilih mau bekerja, awal yang proses untuk sampai tahun 2017. Kita selama 2 hari ini ada yang kurang berkenan, mungkin adat istiadat berbeda sehingga ada yang kurang pas dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon maaf. Nah, kemudian kami terima kasih udah disambut dengan hangat, kemudian partisipasinya penuh terus dari kemarin sampai sekarang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.